Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila Novia Sukma. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, filsafat Pancasila. Dan yang ketiga, identitas nasional. Materi pertama yang akan kita bahas adalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi COVID-19. Contoh aplikasi dari masing-masing nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa sesuai agama masing-masing, supaya wabah yang ditimbulkan dapat cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak yang ditimbulkan. Serta negara kita Indonesia dapat cepat terbebas dari COVID-19. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong tidak melihat status masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianutnya. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, mengedepankan nilai kemanusiaan dan medis dan menomorduakan hal ekonomi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar agar mencegah masuknya COVID-19 ini. Yang kedua, menyemprotkan disinfektan di sekitar lingkungan. Dan yang ketiga, saling mengingatkan agar tidak keluar rumah jika tidak penting. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan jaminan kesehatan. Yang kedua, perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Yang ketiga, memberi jaminan bahan pokok bagi masyarakat yang ekonominya terdampak karena COVID ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membantu kehidupan ekonomi bagi masyarakat yang keluarganya terkena musibah ini. Yang kedua, menolong pedagang kaki lima yang tidak dapat berjualan karena ada musibah ini. Dan yang ketiga, memberi pelayanan kesehatan yang adil bagi setiap masyarakat yang berobat. Hal yang dapat kita lakukan dalam mencegah pandemi ini. Yang dapat kita lakukan adalah tidak keluar rumah jika tidak penting, menggunakan masker, tidak menyentuh wajah, dan tidak bersentuhan. Sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan adalah mengerjakan tugas yang diberikan, tidak bermalas-malasan, dan memberikan edukasi kepada orang-orang yang minim informasi terkait COVID-19. Sebagai anggota keluarga yang dapat kita lakukan, melakukan komunikasi mengenai COVID-19 dengan cara yang positif agar dapat menguatkan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, mengajak keluarga agar tetap beribadah di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan yang ketiga, selalu menjaga kebersihan di lingkungan keluarga. Sebagai anggota masyarakat yang dapat kita lakukan, menyisihkan sebagian rezeki untuk berdonasi dalam penanganan COVID-19 seperti uang, memberikan pangan, atau membelikan alat-alat kebutuhan. Yang kedua, tetap menjaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga etika jika kita keluar rumah, seperti memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan etika saat batuk. Materi kedua yang akan kita bahas adalah filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari, memahami, mendalami untuk mencapai suatu pengetahuan yang sebenar-benarnya. Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi tiga. Pertama, dasar ontologis, merupakan pemilaran tentang negara, bangsa, masyarakat, dan manusia. Terbagi empat, yaitu A. Esensial negara, 2. Esensial filsafat Pancasila, 3. Subjek pendukung negara, 4. Hubungan negara dengan warga negara. Yang kedua, dasar epistemologis merupakan suatu pengetahuan intern, struktur logis, dan konsisten implementasinya. Dasar epistemologis terbagi 4. Pertama, sumber pengetahuan, 2. Sistem pengetahuan, 3. Dasar kebenaran pengetahuan, dan 4. Cara mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, dasar aksiologis merupakan yang terkandung di dalam hierarki, struktur nilai, dan konsep etika. Dasar aksiologis terbagi 3. Pertama, hakikat nilai, kedua, sumber nilai, ketiga, struktur nilai. Sejarah lahirnya Pancasila.
Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku Sutasoma, karya Puntan Tular, yang ditulis pada zaman Majapahit pada abad ke-14. Dalam buku ini, Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya 5 atau Pancasila Karma, dan berisi 5 larangan untuk 1. Melakukan kekerasan, 2. Mencuri, 3. Berjiwa dengki, 4. Berbohong, 5. Mabuk karena minuman keras. Istilah sila diartikan sebagai aturan yang membelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, dasar adab, moral, dan akhlak. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang ada pada Piagam Jakarta: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia 9 tersebut ialah 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. A.A. Maramis, 4. Abi Kusno Cokro Sujoso, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Haji Agus Salim, 7. Ahmad Subarjo, 8. Wahid Hashim, dan 9. Muhammad Yamin. Secara historis, Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Secara yuridis, lahir pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi berasal dari bahasa Yunani. Eidos berarti gagasan, dan logos berarti berbicara atau ilmu. Secara etimologis, ideologi adalah berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Menurut BP7 Pusat, ideologi adalah ajaran, doktrin, teori yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Menurut Prof. Dr. Maswadi Rauf, ahli ilmu politik UI, ideologi adalah rangkaian nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dan memahami tujuan atau kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi yang lain. Ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi: pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang ada pada ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari dasar Pancasila. C. Nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan terakhir, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa pedoman yang dapat kita lakukan sebagai warga adalah: A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B.
hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui kesamaan derajat, hak, kewajiban antar sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Berani membela kebenaran dan keadilan. Implementasi sila ketiga, Persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan berbangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, musyawarah dan mufakat. Keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Bersikap adil. B. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. C. Menghormati hak orang lain. D. Suka menolong orang lain. E. Menjauhi sikap pemerasan. Dan F. Tidak boros. Kita lanjut pada materi yang terakhir, identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri-ciri yang khas. Dan dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa dapat berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya, menurut Wibisono Kunto 2005. Identitas berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri pada seseorang, atau sesuatu yang melekat pada seseorang yang menjadikannya berbeda dengan yang lain. Kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bangsa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional merupakan suatu ukuran atau patokan yang digunakan untuk menyatakan ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur, misalnya unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis. Indikator-indikator nasional. 1. Menggambarkan pola perilaku sehari-hari yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan. 2. Lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa, seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bangunan, contohnya Borobudur, peralatan manusia, seperti pakaian adat, teknologi, seperti pesawat atau kapal. 4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa, sifatnya dinamis, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Unsur pembentukan identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologis. Pertama, suku bangsa, merupakan golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau ada sejak lahir. Setiap suku memiliki adat istiadat, tata krama, dan norma yang berbeda. 2. Kebudayaan. Menurut ilmu sosiologis, termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat, kebudayaan harus memiliki kebersamaan dalam suatu kelompok. Artinya, para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola pikir dan kelakuan yang didapat dan dapat dikembangkan melalui proses belajarnya. Yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang
bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Yang keempat, kondisi geografis, merupakan identitas yang bersifat alamiah. Unsur pembentukan identitas nasional. 1. Unsur sejarah. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomis bangsa Indonesia pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda, atau sekarang disebut NKRI. Kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentukan identitas nasional adalah A. Akal budi, merupakan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa dalam interaksinya antara sesama maupun antara pemimpin dengan staf, anak dengan orang tua, atau sebaliknya. B. Peradaban. Dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan hankam. Aspek ideologi contohnya sila-sila Pancasila, politik contohnya demokrasi langsung dalam pilpres, ekonomi contohnya usaha kecil dan koperasi, sosial contohnya semangat gotong royong, dan hankam contohnya siskamling. C. Pengetahuan. Pengetahuan menjadi unsur pembentuk identitas nasional, seperti prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga, karya anak bangsa di bidang teknologi, dan prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade. 4. Budaya unggul. Merupakan semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Dalam UUD 1945, bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Suku bangsa. Merupakan suku yang beraneka ragam, terlihat dari jumlah suku bangsa yang lebih kurang 300 suku bangsa dan dengan bahasa dan logat yang berbeda-beda. 6. Agama. Merupakan masyarakat yang agamis dan memiliki hubungan antara umat seagama dan antar umat beragama. 7. Bahasa. Bahasa merupakan salah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan penghubung berbagai etnis. Solusi dan saran saya sebagai mahasiswa dalam semangat persatuan melawan COVID-19. Pertama, untuk melakukan cek kesehatan pada tiap-tiap rumah di setiap jangkauan secara merata dengan kerjasama dengan unit pemerintah terdekat seperti RT atau RW setempat. Yang kedua, diharapkan aparat keamanan lebih tegas menindak masyarakat yang melanggar anjuran pemerintah. Dan yang ketiga, menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyebarluaskan ajakan kepada masyarakat luas agar mematuhi aturan pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.